Langsung aja di langkah pertama, di sini kita siapkan wadah. Dan di sini aku ada tepung terigu. Aku pakai segitiga biru, untuk takarannya aku pakai 400 gram aja. Dan lanjut di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya aku pakai 2 sendok makan ya. Jadi fungsinya buat ngerenyain si satenya nanti dan bisa lebih awet juga. Jadi lebih tahan lama krenyesnya. Dan untuk perasaannya di sini aku nggak mau aneh-aneh, cukup pakai Royco aja. Jadi untuk Royco-nya ini aku pakai 1 bungkus seperti ini. Ini aku masukin semuanya. Dan perlu juga aku tambahin garam ya teman-teman ya. Jadi untuk garamnya nanti aku tambahin juga kurang lebih setengah sendok teh aja. Tapi sebelum itu ini aku aduk dulu aja. Dan ini dia garamnya. Untuk garamnya aku pakai setengah sendok teh seperti ini. Ini langsung aja aku masukin. Dan setelah itu langsung aja kita aduk lagi. Setelah semua bahan tercampur rata, langsung aja kita siapkan wadah dan langsung aja kita pisah sebagian. Jadi untuk sebagian ini kita ambil aja 5 sendok makan seperti ini. Lanjut di sini aku ada 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Ini langsung aja aku masukin. Dan setelah itu aku di sini ada air. Untuk airnya kita kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit aja. Dan untuk tingkat kekentalannya, kalau bisa lebih kental itu lebih baik, karena semakin kental adonan basah ini, nanti dia semakin banyak crispy-annya. Jadi tergantung selera teman-teman. Kalau teman-teman pengen hasil kriuknya lebih banyak, ini kentalnya kalau bisa kentalnya pakai banget. Kalau dia keenceran nanti dia bakalan ngeluarin keritingnya itu sedikit banget. Jadi ini adonannya tuh yang paling penting. Kalau teman-teman mau bikin yang crispy-crispy, ini wajib banget diperhatikan. Jangan sampai ini salah dan hasilnya bakalan jadi keritingnya nggak ada, atau mungkin sama sekali keritingnya nggak jelek banget. Dan dipastiin lagi kentalnya pakai banget ya teman-teman ya. Ini kita aduk dulu aja sampai dia benar-benar tercampur rata, karena sering banget ini adonan ini menggumpal teman-teman di bagian bawah. Jadi kita aduk terus saja seperti ini sampai dia benar-benar tercampur rata. Boleh disaring juga kalau mau ya. Dan ini menurut aku udah kental, walaupun nanti belum kental juga kita bisa tambahkan juga dengan tepung keringnya. Dan kita sisihkan dulu. Dan di sini aku ada bakso ayam, aku belinya 17.000 isi 50 piece. Untuk harga bahannya teman-teman bisa langsung cek deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Dan di sini aku siapkan telenan, dan juga ini baksonya aku nggak mau pakai semuanya, aku pakai 20 biji aja. Setelah itu kita langsung aja potong-potong, karena aku di sini pengen hasilnya lebih banyak dan nanti hasilnya juga di crispyin. Jadi nanti teksturnya bakalan lebih besar ya, maksudnya lebih gede juga kelihatannya. Jadi aku potong bagi 4 seperti ini. Intinya cara pembuatannya itu gampang banget, dan buat teman-teman yang mau jualan nanti aku juga kasih tipsnya gimana caranya tuh. Ini orang nunggu yang mau beli itu nggak ngantri lama ya teman-teman ya. Dan ini bisa di frozen food juga kalau teman-teman mau. Ini kita potong dulu aja sampai semua baksonya habis, dan setelah itu kita lanjut ke step selanjutnya. Langsung aja di langkah selanjutnya, di sini aku siapkan tusuk sate. Saran aku kalau teman-teman baru beli tusuk sate itu dicuci bersih dulu ya. Biasanya itu agak sedikit bau gimana tusuk satenya. Jadi kalau mau teman-teman cuci bersih dulu dengan sabun atau sunlight seperti itu, dan kita keringkan. Dan setelah kering seperti ini, kita langsung aja tusuk-tusuk baksonya seperti ini. Ini baksonya walaupun pecah ini nggak ada masalah ya teman-teman ya, karena ini baksonya aku masih beku banget. Jadi pas ditusuk seperti ini dia gampang pecah. Ini nggak apa-apa walaupun pecah seperti ini. Ini kita lakukan sampai semua baksonya habis. Lanjut ke step selanjutnya, di sini langsung aja kita masukkan satenya ke dalam tepung basah seperti ini, lalu kita siram-siram seperti ini. Kalau ini masih belum tebal, teman-teman bisa tambahkan tepung kering biar hasilnya lebih tebal dan crispy-nya lebih banyak. Ini caranya seperti ini aja teman-teman ya. Setelah ke tepung basah, langsung kita masukkan ke tepung kering dan agak sedikit ditekan-tekan seperti ini, maka dia akan ngeluarin keriting seperti itu.
Nah, jadi caranya mudah banget. Ini kalau bisa dan harus ya teman-teman ya, kita siapkan langsung penggorengannya dan pastiin panas apinya. Dan kita gorengnya menggunakan api sedang aja biar hasilnya itu crispy-nya luar dalam. Ini langsung aja kita goreng ya. Kita buatnya di belakang aja seperti ini. Ini kita panasin dengan api besar dulu dan kita masukin satenya dengan api besar aja. Kita masukin aja satenya satu persatu seperti ini. Setelah satenya masuk semua, baru kita kecilin apinya dan kita biarkan dia hingga crispy. Tapi kalau teman-teman yang mau jualan ini biar cepet nunggunya, ini digorengnya setengah matang aja ya teman-teman ya. Jadi kalau setengah matang itu teman-teman bisa frozen food juga, dan pastinya kalau digoreng ulang itu lebih cepat matangnya dan crispy-nya bisa 2 kali lipat lebih renyah ya. Jadi buat teman-teman yang mau jualan, saran aku digoreng setengah matang dulu. Kalau nggak habis bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer biar lebih awet. Intinya dia udah matang dulu teman-teman, dan kita ngegoreng ulang seperti ini biar hasilnya tuh lebih crispy lagi gitu. Dan buat teman-teman yang nanya ini harga jualnya berapa, teman-teman bisa langsung lihat di deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Tapi kalau teman-teman mager atau malas gerak untuk ngebaca di deskripsi box, ini harga jualnya 1000-an aja teman-teman. Dan profit yang kita terima itu kurang lebih 100%-an ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harganya 1000, kita untungnya 1000 juga. Dan kalau teman-teman bisa ngejual ini sebanyak 100 pieces per harinya, berarti kan teman-teman juga untung 100.000 per harinya. Sebenarnya nyari uang 100.000 itu terbilang mudah ya teman-teman ya. Tergantung kemauan kita aja, kita mau apa enggak. Dan ini teman-teman kalau mau di frozen food ini cukup seperti ini aja. Putihnya seperti ini aja, jadi jangan terlalu kering-kering banget. Ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kita lanjut ke penggorengan selanjutnya. Untuk caranya sama ya teman-teman ya, kita besarin dulu apinya. Setelah panas, kita langsung aja masukin satenya seperti ini. Setelah satenya masuk semua, langsung aja kita kecilin apinya dan kita goreng sesuai keinginan. Kalau pengen di frozen food, gorengnya setengah matang aja. Tapi kalau pengen langsung dijual atau langsung dimakan, ini gorengnya sampai kuning keemasan. Dan seperti itu aja caranya. Jadi lakukan sampai semua satenya habis. Setelah selesai kita goreng seperti ini, buat yang di frozen food kita boleh mikain seperti ini. Dan crispy-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini masih belum kuning kemasan karena memang ini mau di frozen food ya teman-teman ya. Teman-teman boleh hitung sendiri hasilnya berapa. Tapi kalau nggak mau ngitung sendiri, bisa langsung cek deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Dan ini durasinya agak sedikit aku panjangin seperti ini karena memang teman-teman banyak yang nanya mana hasil jadinya, kok nggak dihitungin, kok nggak diliatin. Nah ini teman-teman bisa hitung sendiri kalau nggak mau dihitungin. Dan ini juga ada yang copot ya teman-teman ya. Nah ini dia, ini copot di bagian bawah sini, jadi nggak bisa aku tusukin. Kalau copotnya bagian atas itu gampang banget, tinggal kita tusukin aja. Ini langsung aja termasuk hitungan. Dan yang terakhir di sini aku sisa 2 tusuk seperti ini, maksudnya 2 bakso aja. Ini nggak masuk hitungan sebenarnya. Dan ini di hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya se-crispy itu. Wow. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu rasanya dan pengen coba jualan dengan resep aku ini, silakan langsung aja cek deskripsi box atau hitung-hitungannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau jualan. Dan ini kriuknya parah banget ya teman-teman ya. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Share jika bermanfaat, like jika suka. See you di next video. Thank you.